Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desta Eza Suryadi dengan 3 digit NIM terakhir 059 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan kemudian kita akan membahas tentang global scope, local scope, dan juga parameter dan argumen. Oke, tanpa berbasa-basi langsung saja kita mulai videonya. Apa itu fungsi dalam pemrograman? Pengertian fungsi. Fungsi adalah blok kode terorganisir yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsinya untuk membantu programmer agar tidak perlu menulis kode yang sama berulang-ulang kali. Dengan fungsi, program menjadi lebih efisien, rapih, mudah dibaca, dan lebih mudah diperbaiki saat terjadi kesalahan. Ya, di sini saya ada salah satu contoh untuk program fungsi sederhana. Ya, jadi fungsi ini kita di Python menggunakan kata kunci def, dan kemudian di sini kita ada nama fungsinya yaitu siapa. Kemudian ditandai dengan buka kurung seperti ini. Kemudian di sini fungsinya akan print halo selamat datang di Python. Oke. Kemudian cara memanggilnya adalah kita dengan menulis sapa kemudian di buka kurung seperti ini di luar dari fungsi. Ya, maka outputnya adalah halo selamat datang di Python. Kemudian mengapa kita perlu menggunakan fungsi? Ya, salah satunya adalah untuk menghindari perulangan kode, kemudian membuat kode menjadi lebih singkat dan rapi, kemudian mudah diperbaiki untuk debugging, kemudian untuk mempermudah kolaborasi dan pembagian kerja, dan juga untuk memecahkan program besar menjadi modul-modul kecil sehingga lebih mudah untuk memperbaikinya. Analogi sederhananya adalah seperti ini. Bayangkan fungsi itu adalah sebuah mesin di dalam pabrik. Nah, jadi kita tinggal kirim bahan baku. Bahan baku itu berupa data dan mesin itu berupa fungsi. Lalu mesin itu akan memprosesnya dan mengembalikan hasilnya. Kemudian bagaimana cara membuat dan memanggil fungsi? Ya, jadi cara membuat fungsi di dalam Python sendiri kita menggunakan kata kunci def. Kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Kemudian digunakan tanda kurung juga. Nah, setelah itu gunakan titik 2 di sini. Oke. Lalu tulis blok kode di dalamnya dengan indentansi atau spasi atau tab ke dalam. Ya, jadi di sini ya teman-teman, contoh sintaks sederhananya. Jadi kita memanggil dengan def, kemudian kita menuliskan nama fungsinya, buka kurung. Nah, jadi di sini kita bisa menambahkan parameter. Nah, di sini kemudian kita bisa menambahkan kodenya. Nah, di sini saya juga punya kode sederhana ya, mirip seperti yang awal tadi. Nah, di sini saya punya def, kemudian nama fungsinya adalah salam. Nah, kemudian salam ini akan ngeprint hai semua selamat belajar di Python. Kemudian kita memanggilnya dan akan menghasilkan output seperti ini. Catatan penting, fungsi tidak akan berjalan sebelum dipanggil. Pemanggilan bisa dilakukan di mana saja di dalam program, bahkan bisa dipanggil berkali-kali. Jadi tentu fungsi ini bisa mempermudah dalam menulis kode. Kemudian parameter dan argumen. Nah, parameter sendiri itu adalah variabel yang didefinisikan dalam tanda kurung saat membuat fungsi. Parameter berfungsi untuk menerima nilai dari luar. Kemudian argumen. Argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini saya ada salah satu contohnya. Kemudian def, kemudian namanya adalah siapa. Nah, di sini adalah parameternya. Parameternya adalah nama. Nah, kemudian kita memberikan argumen di sini. Nah, ini adalah argumen. Argumennya adalah kita membuat sebuah perintah print. Nah, di sini adalah halo, koma. Nah, ini kita menggunakan reference dari parameter yang tadi. Nah, di sini kita mengisi fungsi ini, mengisi parameter, kita panggil di luarnya. Nah, siapa, buka kurung, kemudian tulis Desta. Dan juga untuk yang kedua, kita tulis Sapa Iza. Nah, kemudian akan menghasilkan output halo Desta untuk yang pertama, kemudian halo Iza untuk yang kedua. Jadi kesimpulannya adalah parameter itu sebagai wadah menerima nilai, kemudian argumen adalah nilai yang dikirim. Kemudian jenis-jenis argumen pada fungsi. Ya, jenis-jenis argumen pada fungsi
dari Python mendukung berbagai jenis argumen yang dapat diteruskan pada saat pemanggilan fungsi. Di dalam Python terdapat beberapa jenis argumen fungsi sebagai berikut. Pertama ada argumen default atau argumen original bawaan dari Python. Ya di sini argumen default adalah parameter yang mengasumsikan nilai default jika suatu nilai tidak diberikan dalam pemanggilan fungsi untuk argumen tersebut. Ya di sini contoh ya kita punya def, kemudian nama fungsinya adalah myFarm. Nah di sini parameternya adalah x dan juga y. Y ini sudah kita tentukan ya, berarti y sama dengan 50. Nah di sini berarti kita memanggil myFarm 10 untuk dimasukkan ke parameter ke x ini. Nah jadi print x nah, di sini menghasilkan nilai 10 dan juga print y menghasilkan nilai 50. Oke, yang kedua ada argumen kata kunci. Dalam argumen kata kunci, nilai diteruskan dengan menentukan nama parameter secara eksplisit, sehingga urutan tidak menjadi masalah. Ya, di sini kita memiliki sebuah fungsi ya, bernama student. Nah, di sini kita memiliki parameter fname, kemudian lname. Nah, kemudian di sini kita memanggilnya dengan cara fname sama dengan, nah berarti kita eksplisit ya, fname ini akan bernilai desta, dan juga lname akan bernilai izat. Jadi sudah eksplisit kita tentukan isi dari parameternya itu adalah ini. Dan kemudian kita akan ngeprintnya dan akan menghasilkan output desta izat. Kemudian yang ketiga ada argumen posisi. Dalam argumen posisi, nilai ditetapkan ke parameter berdasarkan urutannya dalam pemanggilan fungsi. Nah, di sini saya ada contoh lagi ya, nama age. Nah, kemudian di sini parameternya adalah name dan juga age. Nah, di sini kita ada dua ya pemanggilannya. Nah, untuk pemanggilan yang pertama, di sini ada case 1. Nah, kemudian kita memanggil name age. Nah, di sini untuk parameter name akan diisi dengan string izat. Kemudian untuk yang age parameternya akan diisi dengan angka 18. Nah, di sini kita punya ya case 1. Nah, di sini print hi I'm. Nah, di sini hi I'm. Kemudian untuk name akan masuk ke kata izat. Nah, kemudian untuk age akan masuk ke 18. Nah, ini harusnya 18 ya teman-teman. Typo sedikit nulisnya. Oke, di sini kemudian untuk yang case yang kedua kita punya angka 18 dan juga izat. Nah, di sini akan masuk ke case yang kedua. Hello, hi I'm. Nah, di sini untuk yang name akan diisi dengan 18 dan juga untuk yang izat akan masuk sini. My age is izat. Jadi seperti itu ya teman-teman, sesuai urutannya. Kemudian ada fungsi dalam fungsi. Fungsi yang didefinisikan di dalam fungsi lain disebut fungsi dalam atau nested function. Fungsi ini dapat mengakses variabel dari lingkup fungsi yang melingkupnya dan sering digunakan untuk menjaga logika tetap terlindungi dan terorganisir. Nah, kemudian kita ada contoh fungsi lagi teman-teman. Di sini ada fungsi bernama luar. Nah, kemudian di dalam fungsi luar ini kita memiliki fungsi lagi yaitu dalam. Nah, di sini untuk fungsi luar kita akan print ini fungsi luar, dan juga untuk yang dalam kita akan print ini fungsi dalam. Nah, jadi teman-teman kalau kita ingin memanggil sebuah fungsi di dalam fungsi, nah kita harus memanggil fungsi ini tetap berada di dalam fungsi yang ada bagian paling luarnya tuh. Nah, di sini kita punya dalam ya teman-teman. Jadi dalam itu harus kita panggil di dalam fungsi luar. Nah, kemudian untuk memanggil keseluruhannya kita harus memanggil di luar fungsi ini. Jadi kita memanggil luar. Nah, akan menghasilkan output ini fungsi luar, ini fungsi dalam. Kemudian fungsi dengan nilai kembalian atau return. Pernyataan return mengakhiri fungsi dan mengirimkan nilai kembali ke pemanggil. Pernyataan ini dapat mengembalikan tipe data apapun. Beberapa nilai dikemas dalam tuples atau none jika tidak ada nilai yang diberikan. Kemudian sintaksnya adalah seperti ini. Return, kemudian menggunakan ini, kemudian expression. Ya, di sini saya punya fungsi luas persegi dengan parameter sisi. Nah, di sini kita akan mereturn nilai sisi dikali sisi. Jadi dari nilai parameter ini kita kali dan kemudian kita return hasilnya. Nah, kemudian di sini kita punya variabel untuk menyimpan hasilnya.
Jadi hasil sama dengan luas persegi. Nah, ini kita panggil nama fungsinya. Nah, kemudian parameter ini kita isi dengan angka 5. Jadi di sini akan 5 dikali 5, kemudian kita akan print hasil luas persegi, maka luas persegi adalah 5 dikali 5 adalah 25. Kemudian fungsi anonim atau lambda function. Jadi di dalam Python sendiri, fungsi anonim berarti suatu fungsi tanpa nama. Seperti yang kita telah ketahui, kata kunci def digunakan untuk mendefinisikan fungsi normal, dan kata kunci lambda digunakan untuk membuat fungsi anonim. Nah, nah di sini saya ada contoh kodenya lagi ya teman-teman. Di sini saya ada namanya ini, jadi kita anggap sebagai fungsi ya teman-teman, tambah ini. Nah, lambda ini sebagai fungsinya untuk fungsi tertentu dalam Python. Jadi kita menggunakan lambda untuk mendefinisikan tambah ini sebagai fungsi. Nah, di sini kita punya parameternya yaitu A dan juga B. Nah, kemudian titik 2. Nah, di sini kita akan melakukan tugas ini kodenya. A ditambah B. Nah, kemudian kita print hasilnya, print tambah, kemudian buka kurung 3. Nah, 3 untuk nilai A dan juga 7 untuk nilai B. Maka menghasilkan nilai 10, yaitu 3 ditambah 7. Kemudian kita akan bahas variabel scope, lingkup variabel. Scope sendiri digunakan untuk menentukan di mana variabel dapat diakses. Jadi ada dua jenis variabel scope yang akan saya ajarkan, yaitu global dan juga lokal. Global sendiri adalah variabel yang bisa diakses di mana saja. Jadi setiap kode, setiap ini akan bisa mengakses nilai variabelnya itu. Nah juga, tapi kalau untuk yang lokal hanya bisa diakses di dalam fungsi. Nah, di sini saya ada contoh kodenya untuk mendemokannya. Nah, di sini saya ada variabel X-nya, yaitu adalah variabel global dengan nilai 10. Nah, kemudian saya punya fungsi lagi yaitu tampil. Nah, ini adalah variabel lokal, yaitu variabel Y dengan nilai 5. Nah, kemudian saya akan memanggil di sini menggunakan print X, Y. Nah, maka akan menghasilkan nilai 10 dan 5. Nah, karena 10 ini adalah variabel global, maka nilai X ini bisa diakses di sini dan akhirnya bisa menghasilkan outputnya yaitu 10. Tapi kalau seandainya nilai 5 ini kita panggil Y di luar dari fungsinya, maka akan menghasilkan nilai 0, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita menggunakan variabel X gini, jadi kita bisa mengaksesnya di mana-mana aja. Kita panggil di sini print X, nah maka kita akan bisa menghasilkan nilai 10. Oke, kemudian ada fungsi rekursif. Nah, rekursif sendiri adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi bisa melakukan berulang kali ya. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah perulangan seperti faktorial, Fibonacci, atau pencairan. Nah, di sini saya ada contoh kodenya. Di sini saya ada yaitu faktorial, fungsi faktorial. Nah, di sini kita panggil faktorial itu, kemudian kita isi dengan angka 5. Nah, jadi angka 5 di sini. Nah, kemudian akan masuk kodenya jika n sama dengan 1, maka akan nge-return 1. Nah, karena faktorial adalah 5, maka dia akan masuk ke n sini. Jadi akan return nilai n. Nah, dikali faktorial n dikurang 1, maka 5 dikali 4. Nah, maka akan disimpan lagi. Nah, kemudian akan masuk lagi ke n sini lagi, apakah masih 1, apakah sudah 1, jika belum akan lanjut, akan terus sampai nilainya 1 dan akan return 1. Nah, maka hasil dari total penjumlahan total perkalian di sini akan menghasilkan nilai 120 atau nilai 5 faktorial. Nah, di sini saya ada flowchart sederhana untuk mencari nilai Fibonacci. Nah, di sini kita akan bahas dulu. Pertama, kita punya start. Nah, di sini kemudian kita meminta user untuk menginputkan nilai integer, terserah apapun itu nilai integernya. Nah, kemudian program akan membuat pengkondisian apakah n itu lebih kecil dari sama dengan 1. Jika ya, maka akan return nilai n dan akhirnya akan berakhir. Nah, tapi jika n tidak lebih kecil dari sama dengan 1, maka akan melakukan calculated, yaitu Fibonacci n dikurangi 1 untuk melakukan perhitungannya. Kemudian lanjut lagi calculate FIB, n dikurangi 2, lanjut lagi, kemudian sum FIB
N dikurangi 1 ditambah FIB N dikurangi 2, kemudian akan return sumnya, kemudian program akan berakhir. Nah, di sini saya ada contoh programnya di dalam Python untuk melakukan mencari nilai Fibonacci. Di sini kita menggunakan fungsi Fibonacci dengan parameter n. Nah, di sini kita meminta user untuk memasukkan nilai n di sini dengan meminta inputan berupa integer. Nah, ketika user memasukkan, nah di sini kita contoh masukkan nilai 7. Nah, kemudian mengecek apakah n lebih kecil dari sama dengan 1. Nah, tentu tidak ya, karena nilai 7, maka akan masuk ke else. Nah, akhirnya di sini FIB sama dengan Fibonacci masuk ke nilai ini, fungsi Fibonacci ini. Nah, kemudian 7, jadi 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Kemudian disimpan ya nilainya di FIB 1. Nah, kemudian lanjut ke FIB 2. Kemudian Fibonacci buka kurung, berarti 7 dikurangi 2 yaitu 5. Kemudian hasil sama dengan FIB 1, berarti tadi hasilnya 6. 6 ditambah 5 menghasilkan nilai 8. Nah, kemudian hasilnya akan terus di looping terus sampai menemukan hasil ketujuh adalah 13. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, karena kita sudah selesai membahas pembelajarannya, kita akan lanjut masuk ke projectnya. Oke. Ya, halo teman-teman. Di sini kita sudah berada di dalam projectnya. Nah, untuk project yang pertama kita mulai dari scratch. Nah, di sini saya ada program yaitu untuk menghitung menggunakan kalkulator. Nah, di sini saya akan jelaskan satu-satu programnya, teman-teman. Nah, pertama-tama di sini kita punya sebuah fungsi-fungsi ya di sini. Ada total ada 5 fungsi di sini. Nah, di sini untuk fungsi yang pertama kita memberikan instruksi print. Nah, di sini program pertama akan mengucapkan welcome to the calculator selama 2 detik. Kemudian program juga akan mengucapkan lagi provide two number and then an operator types selama 2 detik. Kemudian di sini kita akan membahas di fungsi utamanya. Jadi pertama ketika kita mengklik tombol hijau di sini, nah kemudian program akan menanyakan kepada user berapakah nomor satunya, angka pertamanya berapa. Kemudian kita punya variabel di sini number one, kemudian jawaban dari user tadi dimasukkan ke dalam number. Nah, kemudian program akan menanyakan lagi kepada user untuk nomor 2. Nah, kemudian program akan memasukkan answer ke dalam variabel bernama number 2. Kemudian program akan menanyakan lagi kepada user operator type apa yang akan digunakan. 1 untuk penambahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, dan 3 untuk pembagian. Kemudian jawaban dari user itu akan disimpan di dalam operator. Kemudian kita masuk ke dalam ini if. Nah, di sini ketika operation sama dengan 1 and then, jadi kita penjumlahannya teman-teman di sini. Nah, di sini kita masuk ke add number 2 sini. Nah, di sini artinya kita masuk ke fungsi pertama, kita punya parameter 1 dan 2. Nah, di sini kemudian argumennya adalah number 1 ditambah number 2. Kemudian nilai dari ini akan dimasukkan ke dalam result. Nah, setelah masuk dia akan return. Nah, habis if it's pelan-pelan. Nah, kemudian dia akan menghasilkan ini subtract number 1, number 2. Nah, kemudian dia akan print hasilnya. Nah, kemudian untuk yang kedua if lagi, ketika operationnya sama dengan 2, nah, maka akan masuk ke subtract. Nah, di sini punya 2 parameter yaitu number 1 dan juga number 2. Nah, kemudian dari ini akan di subtract, artinya dikurangi number 1 dikurangi number 2. Nah, kemudian nilainya akan disimpan di dalam result. Nah, kemudian akan di subtract di sini, akan dikeluarkan hasilnya di sini. Kemudian sama halnya dengan yang ini, ketika operasi sama dengan 3 yaitu perkalian, akan disimpan di dalam parameter di sini. Kemudian akan dilakukan operasinya di dalam argumennya, dan kemudian argumennya itu disimpan di dalam result. Nah, kemudian akan di print hasilnya di sini. Nah, kemudian untuk yang keempat yaitu adalah pembagian. Nah, artinya akan masuk ke dalam di sini divided dan fungsi divided. Nah, kemudian
parameternya adalah 1 dan 2, kemudian dijalankan di sini teman-teman menggunakan tanda silang di sini. Kemudian di sini menggunakan disimpan di dalam result. Nah, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam sini. Nah, kemudian ada case lagi teman-teman, ada perkondisian lagi. Ketika number 2 tidak sama dengan 2, tidak sama dengan 0, maka akan dimunculkan hasilnya. Tetapi jika nilai itu sama dengan 0, artinya else di sini, maka program akan mengatakan division by 0 is not possible. Nah, kemudian akan stop semuanya. Kemudian jika angka ini tidak disebutkan, artinya di luar dari ini, dari angka yang sudah disediakan, maka program akan mengatakan operation number is not correct. Kemudian wait selama 2 detik dan kemudian stop. Dan kemudian mengatakan result is join. Oke. Kita akan coba menjalankan programnya. Welcome to the calculator. Provide the number and then type. Oke. Number 1 di sini saya pengen 4. And then number 2-nya mungkin 6. Kemudian saya ingin melakukan penjumlahan. Ya, the result is 10. Oke. Kemudian saya ingin menjalankan lagi, coba. Oke. Saya akan coba perkalian di sini. 5 dikali nanti ya, kali 3 jadi. Oke, hasilnya adalah 30. Oke, cukup sederhana programnya di Scratch. Kita lanjut ke dalam Python. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam program Python. Nah, di sini merupakan implementasi program Python yang tadi kita sudah buat di dalam Scratch. Nah, di sini pertama-tama saya punya sebuah fungsi ya teman-teman untuk print instruction. Nah, di sini program pertama akan print welcome to the calculator. Provide the number and then choose the operation type. Nah, kemudian akan menampilkan lagi 1 untuk addition, 2 untuk subtraction, 3 untuk multiplication, and 4 untuk division. Oke, kemudian kita masuk ya, ini fungsi ya. Nah, pertama ada fungsi untuk penjumlahan sama seperti tadi. Nah, di sini ada parameternya yaitu dengan variabel number 1 dan juga number 2. Kemudian program akan return number 1 plus number 2. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk subtract, untuk pengurangan, nah di sini variabel 1, variabel 2, kemudian kita kembalikan number 1 dikurang number 2. Nah, kemudian akan disimpan di dalam fungsinya. Kemudian untuk yang ketiga ada multiply sama seperti tadi, number 1, number 2 parameternya, kemudian return number 1 dikali number 2, kemudian akan disimpan di dalam fungsi. Nah, kemudian untuk divided, nah di sini sama seperti tadi, punya parameternya, kemudian mengembalikan nilai number 1 dibagi number 2. Nah, kemudian di sini kita memanggil fungsi dari yang atas ini teman-teman untuk menampilkan berbagai macam instruksinya. Nah, kemudian kita menggunakan try di sini. Nah, kemudian untuk yang pertama, program akan menanyakan kepada user ini menggunakan tipe data float, kemudian input. Nah, masukkan angka pertama. Kemudian untuk yang kedua, variabel kedua ini untuk float tipe datanya, kemudian input, masukkan angka kedua. Kemudian untuk operasi menggunakan tipe data integer karena tadi menggunakan angka 1 2 3. Nah, di sini ada pilihannya, jadi user bisa memilih sesuai dengan apa yang dia mau. Kemudian di sini ada perkondisian. Nah, ketika operasi sama dengan 1, maka dia akan menjalankan fungsi yang ini teman-teman. Nah, result sama dengan add number 2, maka kita panggil yang fungsi yang add two numbers. Nah, kemudian number 1, kemudian number 2. Nah, di sini kemudian program akan print hasil penjumlahannya. Kemudian elif, nah, jika tidak, maka akan menjalankan operasi pengurangan. Nah, di sini sama aja tadi variabel disimpan ke variabel result, kemudian ada number 1, number 2 disimpan dari hasil inputan user tadi. Kemudian hasil pengurangan akan dicetak di sini. Kemudian elif lagi sama seperti tadi, operation sama dengan 3, artinya dia akan melakukan pengkalian. Nah, di sini sama tadi number 1 dan number 2, kemudian print akan menghasilkan nilai perkaliannya di sini. Kemudian elif operation sama dengan 3, yaitu berarti dia akan melakukan pembagian. Nah, kemudian kita punya pemberian lagi. Ketika number 2, ketika nomor yang diinputkan user yang kedua itu tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan hasilnya.
result, nah maka akan dipanggil dari fungsi yang pembagian, kemudian akan dihasilkan nilai pembagiannya. Kemudian jika number 2 itu sama dengan 0, maka program akan menampilkan error tidak dapat dibagi dengan 0. Nah, kemudian jika operator yang dimasukkan kepada user tidak sesuai, maka akan ngeprint nomor operasi tidak valid, gunakan angka 1, 2, 3, atau 4. Kemudian untuk mencegah value error, kita menggunakan expect di sini. Nah, kemudian print input tidak valid, masukkan angka yang benar. Oke, kita coba run programnya. Oke, sini masukkan angka pertama. Di sini saya pengen masukkan angka 12. Kemudian angka keduanya saya pengen masukkan angka 8. Nah, di sini saya ingin melakukan pengurangan. Yaitu jadi kita masukkan angka 2. Nah, hasil pengurangannya adalah 4. Oke, seperti itu teman-teman, cukup mudah. Oke, kita lanjut ke program yang kedua. Ya, oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam program yang kedua, yaitu untuk menentukan nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum dari input yang kita masukkan. Nah, di sini kita punya berbagai macam fungsi ya teman-teman, cukup banyak sebenarnya. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dulu fungsi yang pertama, define get grade from user. Nah, pertama-tama, ntar saya zoom dulu. Nah, di sini kita pertama-tama set ask for grade sama dengan true. Nah, terus kita melakukan repeat. Nah, kita melakukan looping ask for grade sama dengan dia akan ngelooping sampai ask for grade-nya itu sama dengan false. Jadi ketika user tidak inputnya adalah salah, maka akan menghasilkan nilai false dan akhirnya repeat until-nya akan berhenti. Nah, kemudian jika true, maka akan dijalankan looping ini. Nah, kemudian akan menanyakan kepada user next grade. Nah, artinya dia menanyakan lagi kepada user grade apa lagi yang akan dimasukkan. Kemudian nilai dari next grade ini akan dimasukkan ke variabel grade. Kemudian jika grade sama dengan negatif 1, and then set ask for grade to false. Nah, artinya program akan keluar dari looping. Nah, kemudian jika tidak, maka akan masuk ke dalam pengkondisian lagi di sini. Nah, kemudian dari nilai grade yang dimasukkan user tadi, jika grade lebih besar dari negatif 1 dan grade lebih kecil dari sama dengan 11, kemudian masukkan lagi nih. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke dalam list yang bernama grades. Nah, kemudian jika tidak sesuai dari sini, maka please provide a grade between 0 to 10. Kemudian nomor negatif 1 untuk stop. Nah, ini untuk fungsi yang pertama. Nah, kemudian untuk fungsi yang kedua, untuk melakukan komputasi list minimum. Nah, di sini kita punya sebuah argumennya ya teman-teman. Di sini kita punya parameter diambil dari number list. Jadi dari list yang tadi itu akan masuk ke dalam compute list minimum. Nah, pertama terus kita punya variabel bernama minimum. Nah, kita ambil dari item number 1 to grades. Nah, kemudian set index to 1. Kemudian repeat sepanjang dari list grades itu. Nah, jadi program akan terus looping sepanjang berapa banyak list itu ada. Nah, kemudian masuk ke dalam sini jika item di indeks itu, indeks berarti indeks pertamanya itu of grade, dari grade itu lebih kecil daripada minimum, then set minimum dari variabel minimum to it item index of grade. Kemudian setelah melakukan if ini, maka melakukan change index by 1, berarti indeksnya akan terus bertambah. Nah, kemudian untuk fungsi yang selanjutnya ada compute untuk menghitung list maksimum ya. Nah, kita sama menggunakan parameter number list. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam variabel bernama maksimum. Nah, kemudian maksimum ini diambil dari item dari list indeks yang pertama dari of grades. Nah, kemudian kita set index dari 1, kemudian repeat. Nah, tadi sama ya, sepanjang dari list dari grades-nya ini. Kemudian jika item dari indeks ini dari grades lebih besar dari sama dengan maksimum, then set maksimum to item index of grade. Nah, setelah melakukan pengkondisian,
terus melakukan indeks ditambah by 1. Kemudian untuk fungsi yang selanjutnya untuk menghitung rata-rata. Sama seperti tadi menggunakan parameter number list, kemudian set sum to 0, set index to 1. Kemudian repeat sepanjang grades-nya itu, kemudian change sum by index of grades, kemudian change index by 1. Kemudian kita menggunakan variabel average to sum, jadi nilai hasil dari penjumlahan tadi itu terus dibagi dengan banyaknya data dari list. Oke, terus kita masuk ke fungsi yang utama. Ketika kita klik tombol ini, maka kita akan delete listnya ini jadi supaya lebih bersih lagi. Nah, kemudian get grades from user, kita ambil dari ini fungsi ini. Kemudian jika length of grades-nya itu sama dengan 0, maka artinya user tidak menginputkan apa-apa, maka program akan mengatakan you have not given any grades. Kemudian program akan stop. Kemudian program jika tidak melakukan pengondisian ini, maka program akan mengatakan you are given length of grades berapa, total banyaknya data, kemudian grades, kemudian weight, kemudian melakukan computed, melakukan list minimum, maksimum, dan average. Kemudian setelahnya program akan mengatakan nilai minimum, nilai maksimum, dan juga nilai rata-rata. Oke, di sini saya akan menjalankan programnya. Oke, saya pertama ada siswa yang menilai 5. Kemudian ada yang nilai 6, kemudian ada yang nilai 4, ada yang nilai 8, ada yang nilai 9, ada yang nilai 10. Oke. Nah, kemudian saya pengen negatif 1 supaya program berhenti. Nah, kamu berikan 6 grades dengan nilai minimum 4, nilai maksimum 10, dan nilai rata-rata 7. Oke, teman-teman. Mungkin sekian program di slides yang untuk yang di sini. Kita lanjut di Python. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di program Python untuk menjalankan project yang kedua, yaitu untuk menghitung nilai minimum, nilai maksimum, dan juga nilai rata-rata. Oke, pertama-tama kita punya sebuah fungsi sama seperti tadi, get grade from user. Kemudian kita set grade itu listnya berupa 0, berupa kosong. Nah, kemudian program akan melakukan looping menggunakan while true. Kemudian program akan melakukan fungsi try, kemudian grades. Nah, artinya kita memasukkan input user ke dalam variabel grades berupa nilai integer. Nah, kemudian jika grade sama dengan negatif 1, maka program akan keluar dari looping. Nah, kemudian jika tidak, jika program kisaran 0 lebih kecil dari 0 sama dengan grade, kemudian grade itu lebih besar dari sama dengan 0 dan grade itu lebih kecil dari sama dengan 10, maka grade nilai dari input user ini tadi grade akan dimasukkan ke dalam list berupa grades. Nah, kemudian jika tidak, maka program akan mengatakan nilai error 0 dan harus masukkan antara 0 dan 10. Kemudian jika masukan input ini salah, maka program akan mengatakan ini. Oke. Kemudian return grade akan mengembalikan nilai grade. Kemudian ini adalah fungsi-fungsinya. Pertama untuk melakukan computed list minimum. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman, jika tidak berada di number list maka akan mengembalikan none. Kemudian untuk nilai minimum, kita pertama-tama list kita ambil dari indeks ke 0 ya teman-teman, karena di Python menggunakan indexing 0. Kalau tadi di slide menggunakan indexing 1. Kemudian kita melakukan looping berdasarkan banyaknya list di number list. Kemudian melakukan pengkondisian lagi. Setelah itu kita cek nilai minimumnya, kemudian akan memberikan nilai minimum. Nah, kemudian akan melakukan mencari nilai maksimum, sama seperti tadi, bedanya kita hanya menambahkan ini ya teman-teman, kita mengembalikan lebih besar dari gitu. Kemudian akan mengembalikan nilai maksimum. Kemudian untuk menghitung nilai rata-rata sama seperti tadi menggunakan parameter number list. Kemudian masukkan lagi ketika number list itu kosong maka akan mengembalikan none. Nah, kemudian total kita set 0. Kemudian for num in number list. Nah, kita set total. Nah, total ini akan terus bertambah dengan nilai num. Nah, nilai num ini berdasarkan dari nilai dari number list.
Jadi nilai total ini akan bertambah sesuai dengan listnya. Kemudian untuk menilai rata-rata, kita menggunakan variabel average sama dengan total nilai yang sudah ditambah-tambah tadi dengan panjang dari number list. Kemudian akan memberikan nilai average. Nah, terus di sini program akan mengatakan program perhitungan nilai minimum, maksimum, dan average. Kemudian grades akan menampilkan ini ya teman-teman. Nah, kita akan menampilkan ini ke dalam program. Kemudian ketika panjang grade itu sama dengan 0, maka program akan mengatakan kamu belum memasukkan nilai apapun. Tapi jika tidak sama dengan 0, maka program akan menampilkan kamu telah memasukkan nilai bla 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 bla. Kemudian program akan menyimpan nilai minimum ke dalam variabel minimum yang diambil dari fungsi minimum. Kemudian maksimum pun sama, average pun sama. Nah, kemudian program akan mencetak nilai minimum berdasarkan nilai minimumnya teman-teman. Nah, kemudian sama aja print minimum, print average. Oke. Kemudian kita akan jalankan programnya. Oke. Masukkan nilai kisaran 0 sampai 10. Saya akan masukkan 6, lagi 7, 4, 8, 2, 9. Negatif 1. Oke, ini. Nah, jadi ini adalah listnya 6, 7, 4, 8, 2, 9. Ini adalah nilai dari siswa. Kemudian nilai minimumnya adalah 2, nilai maksimumnya adalah 9, dan nilai rata-ratanya adalah 6. Oke, teman-teman. Ya, oke teman-teman. Mungkin sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.